Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya materi kita yang kemarin itu masih tentang teknologi dasar otomotif. Ya, tapi di sini masih dasarnya saja pada kendaraan sepeda motor, tepatnya seperti itu. Waktu kemarin kita membahas tentang sistem mesin. Jadi dalam komponen utama pada sepeda motor itu ada tiga ya, seperti yang kemarin kita bahas. Ada yang namanya sistem mesin, ada yang namanya sistem kelistrikan, dan yang terakhir ada namanya sistem sasis. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ini, kita akan membahas yang namanya sistem kelistrikan. Ini adalah komponen yang paling penting pada kendaraan sepeda motor. Ya, bukan paling penting sih, sebenarnya ada tiga tadi komponen yang paling penting ya. Tapi ini juga penting karena tanpa adanya kelistrikan ini, maka kendaraan sepeda motor itu tidak akan menghasilkan ya, mampu meledakkan tenaga, menyalakan lampu gitu kan ya. Terus apalagi ya, sensor-sensor dan lain sebagainya. Di situ ada ignition switch gitu kan ya, kunci kontak itu ignition switch, data link konektor atau konektor penghubung data ya. Nih, jadi konektor penghubung data, sensor unit, ada sensor unitnya juga, dan di sana ada juga injektornya ya. Terus ada ignition pulse sensor, ini letaknya di magnet ya, atau di spool atau di generator. Ada juga EOT sensornya, sensor oli mesin ya. Ada alternator, ada juga gear position switch ya. Saklar posisi gigi, dia letaknya ada pada ini kendaraan sama seperti motor motor keluaran Honda, yaitu Honda Karisma, dan juga ini keluaran motor Honda Supra X 125 tahun 2005-2006 seperti itu. Ada ECU juga, Electronic Control Unit ya. Ada juga regulator atau rectifier, atau mungkin yang kita kenal sebagai kiprok, yaitu pengatur atau penyarah sumber listrik. Ada juga full pump ya, atau pompa daripada bahan bakar. Ada bank angel sensor atau sensor pendeteksi kemiringan. Jadi kalau kendaraan miring berapa derajat, maka secara otomatis di sini akan mati mesinnya seperti itu. Nanti ini penjelasannya adalah di khusus. Cuman di sini kita hanya membahas pertemuan awalnya itu dasarnya dulu aja, bahwa pada kendaraan sepeda motor itu ada yang penting juga ya, sama seperti manusia juga. Manusia ada beberapa komponen, bukan beberapa ya, memiliki bagian-bagian yang penting sehingga terbentuklah manusia itu sendiri gitu kan. Oke, jadi sistem kelistrikan adalah mekanisme yang dipakai untuk menghasilkan daya pembakaran untuk proses kerja mesin. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan sinyal untuk menunjang keamanan berkendara. Nah, sinyal yang menunjang keamanan berkendara yaitu tadi bank angel sensor ya, sensor pendeteksi kemiringan. Terus pada komponen kelistrikan ini itu semua berhubungan langsung dengan energi listrik ya. Nah, energi listriknya ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah pengelompokan pengapian, pengelompokan pengisian, dan juga pengelompokan beban. Nah, kalau kita berbicara itu nanti akan ada penjelasannya. Komponen pengapian itu mulai dari, nah itu ada generator seperti itu kan ya, ada juga sampai ke busi, terus pengisian, rectifier gitu kan. Nanti itu akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi di sini kita membahas mulai dari dasar-dasarnya dulu, pengenalan dulu, dan bagaimana prosesnya seperti itu. Jadi supaya nggak pusing. Nah, untuk komponen kelistrikan ini itu dapat dikatakan apa ya, sangat berpengaruh besar sekali pada proses pembakaran, karena dengan adanya listrik ini, campuran antara bahan bakar dan udara, terciptalah suatu tenaga yang ada di sistem mesin gitu kan, dengan adanya kelistrikan. Kelistrikan ini pada kelompok bagian pengapian, jelas ya, pada kelompok bagian pengapian. Bagian pengapian itu apa saja nanti akan kami jelaskan ya pada pertemuan selanjutnya. Jadi di sini hanya dasarnya dulu saja untuk sistem kelistrikan. Oke, yang ketiga kita akan berbicara dengan sasis ya.
Ini adalah sasis engine atau sasis mesin pada kendaraan sepeda motor. Ya, ini lebih tepatnya pada kendaraan sport ya, kalau kita lihat ini pada kendaraan sport. Jadi sasis itu terdiri dari beberapa komponen untuk menunjang agar kendaraan sepeda motor dapat berjalan dan juga berbelok. Komponennya mulai dari rangka, kemudi, suspensi, roda, ya, terus rem, ada juga tangki pada bahan bakar, tempat kalian duduk, dan juga fender seperti itu. Jadi nanti di sini pada sistem kemudinya gitu kan, di sini pada roda-roda, belakang roda juga, sini tempat engine gitu kan. Terus rem juga nyatu nanti bergabung dengan di depan, roda depan dan roda belakang. Tangki ada di depan. Tangki tangki ini pada kendaraan sport ya, tangkinya ada di depan seperti itu. Nanti sini engine, sini tangki, sini baru kita tempat duduk kita ya. Tempat duduk, nanti suspensi ada di belakang sini bertemu dengan yang namanya apa ya di sini ya, swing arm ya, swing arm pada kendaraan sepeda motor atau apa ya bahasa bengkelnya ya, saya juga kurang paham, tapi itu namanya swing arm atau siku ya, bukan siku sih, swing arm gitu. Nah nanti di sini dia akan menggabungkan roda, maka ada suspensi di sini untuk meredam suara ketika ada jalanan yang tidak rata atau rusak seperti itu. Ya, jadi ada 3 ya, kalian perlu perhatikan. Yang pertama adanya engine atau mesin, komponen utamanya, terus ada juga kelistrikan, dan yang terakhir adanya sistem sasis. Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian ya, kalau di sini saya bukan mendahului kalian, tapi di sini saya adalah ya membagi ilmu gitu ya, bagi ilmu yang saya ketahui dan saya baca, yang insya Allah gitu kan berguna untuk saya dan untuk kalian. Semenjak saya dulu belajar sepeda motor, mulai dari sini gitu. Jadi dari dasarnya dulu saya ketahui, semua komponen saya ketahui, intinya apa dan lain sebagainya itu seperti apa, sehingga saya mampu untuk memperbaiki, bahkan mencoba untuk melakukan perakitan kendaraan sendiri gitu, mulai dari turunnya mesin sampai naiknya mesin lagi seperti itu, sampai mesin keadaan menyala kembali. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya share untuk kalian bermanfaat. Ya, intinya adalah kalau kalian mau belajar, kami atau tim dari Hero itu siap membantu. Tinggal kalian kirimkan saja emailnya, terus materi apa yang mau kalian tanyakan. Yang penting tidak bermuatan negatif, tapi bermuatan positif untuk membangun masa depan kalian sendiri. Ya, demikian channel edukasi dari Hero itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.